Ya Allah, wah cari duit susah ya Allah. Ini kata orang-orang cari duit susah ya Allah. Tapi kalau carinya dari kamu nggak pernah susah kan ya Allah. Mudah ya nyelesain masalah itu. Ngerayu Allah. Ya suruh ngerayu Allah aja kok nggak bisa ngerayu suaminya, Masya Allah. Sampai nangis-nangis. Ya nangis, ngerayu suaminya. Nggak dikasih. Tolong yang beliin handphone yang. Udah nangis nggak dikasih. Sakit itu. Ngerayu istrinya. Ayo yang pindah rumah gitu ya. Di rumah orang tua saya, ikut orang tua saya. Suaminya yang ngerayu istrinya. Sampai nangis. Istrinya tambah marah-marah. Pinter ngerayunya, gagal juga. Ya sakit hati. Nah ini kalau kita merayu Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, merayu Allah itu mudah. Allah itu dirayu dengan oleh hambanya itu senang gitu. Karena Allah maha mencintai. Ya Allah maha mencintai. Jika kalau ada yang merayu Allah, Allah senang. Ya tinggal kita bermanja-manja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wah cari duit susah ya Allah. Ini kata orang-orang cari duit susah ya Allah. Tapi kalau carinya dari kamu nggak pernah susah kan ya Allah. Ya, please ya Allah, ini saya lagi mau jualan barang nih ya Allah. Cuman hasilnya nggak banyak ya Allah. Saya mau jualan kamera, hasilnya paling 8 juta ya Allah. Cuman saya minta rezekinya 1 miliar ya Allah. Malaikat ketahuan, ini manusia yang pinter ini. Yang lain ngomong sama dia, ini orang ngelamun. Jual barang 8 juta kok minta rezeki 1 miliar. Ini orang ngelamun ini. Ini kata manusia yang ngelamun. Malaikat bilang, ini orang pinter ini. Karena dia mintanya sama Allah, bukan sama kamera yang mau dia jual. Dia mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tiba-tiba kameranya nggak laku, duitnya datang banyak. Dus, dus, dus. Ya, tiba-tiba. Nah, dari mana itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah. Jadi jangan terbiasa sama teori-teori yang diajarkan sama yang mengajarkan itu loh. Tapi terbiasalah dengan bukan teori, tetapi hukum pasti dari yang maha menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hukum pasti dari utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad SAW. Yang lainnya itu teori. Kalau Rasulullah SAW adalah hukum pasti. Kalau Allah hukum pasti. Teori banyak salahnya, perlu diuji. Tapi kalau hukum pasti, nggak mungkin salah. Karena itu wahyu ilahi dan sabda Nabi Muhammad SAW. Enak kan? Allah bilang nih sama kita semua. Ya, tapi yang diajak bicara yang iman loh ya. Kalau nggak percaya ya terserah, bukan mukmin. Mau kita ini mukmin semua kan? Nah, mukmin diajak bicara sama Allah. Kalau nggak iman ya ngapain saya ajak bicara? Ini yang diajak bicara yang beriman. Wa may yattaqillaha, kalau udah bicara iman jangan pakai akal. Ini akal nih suka membuat orang yang beriman jadi rusak imannya. Iman itu yang membedakan antara mukmin sama orang yang nggak mukmin. Yang nggak mukmin pakai akal saja. Tapi kalau yang mukmin nggak butuh akal dia. Aku percaya sama Allah kok. Nah gimana? Ya urusannya Allah. Aku percaya sama Allah, selesai. Itu mukmin. Walaupun orang yang beriman akalnya dipakai untuk menambah keimanannya. Ya, untuk memperkuat keimanannya, untuk menyampaikan kepada orang lain agar bisa menjadi beriman pula. Tetapi ketika dia beriman, dia nggak butuh akal gitu. Dia cukup butuhkan hatinya yang meyakini Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa may yattaqillaha. Allah yang bilang nih, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu gampang kok. Saya bilang takwa itu susah. Walaupun kita kan takwanya masih ya begini begitu, tapi takwa itu gampang. Simple. Yang diperintah jalankan, yang dilarang tinggalkan. Selesai toh? Kayak gini loh, kayak gini. Wah, zaman sekarang ini mau ke mall aja susah nih. Mesti punya aplikasi Peduli Lindungi. Mesti harus sudah divaksin. Mau ke mall aja susah. Nggak susah toh ya? Ya jalankan saja peraturannya. Kalau kamu sudah vaksin, punya aplikasi Peduli Lindungi, kamu ke mall, mudah, nggak susah. Kan gitu.
Nah, begitu pula dalam kehidupan kita dengan Allah Ta'ala. Simple. Kamu laksanakan perintah Allah, kamu jauhi larangan Allah, Allah laksanakan janjinya kepadamu. Wa may yattaqillaha, apa yang didapatkan? Yaj'al lahu makhraja. Hal yang paling ruwet dalam hidup manusia itu kalau jalan buntu. Betul ya? Jalan buntu. Ngelamar anaknya orang, ditolak, jalan buntu. Pusing dia. Ngelamar kerjaan di kantor, jalan buntu, pusing dia. Ya, mau bayar hutang nggak ada duit, jalan buntu, pusing dia. Maka janjinya Allah Ta'ala buat yang percaya sama Allah, yang mau ikuti aturannya Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha, siapa takwa sama Allah, apa yang Allah janjikan nomor satu? Yaj'al lahu makhraja. Don't worry. Jangan khawatir, ojo wedi. Jangan takut kamu. Ya, jangan takut. Kenapa? Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan selalu. Oh, ini harus digaris bawah ini. Dia Allah akan selalu yaj'al lahu, memberikan kepada dia yang bertakwa pada Allah Ta'ala makhraja, jalan keluar. Batu nutupin segede apapun, orangnya bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Kehidupan dunia sengeri apapun, orangnya bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Makanya buat orang yang bertakwa, tenang. Yang lain heboh, ini gimana, ini bagaimana. Tenang dia. Nanti saya akan diberi solusi sama Allah. Nanti saya akan diberi solusi sama Allah. Yang lain nanya, lah solusinya bagaimana? Solusinya apa? Ya kan nanti Allah yang kasih. Ngapain saya pikir sekarang? Yang ngasih Allah kok saya yang mikir. Tuh, seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sama Bani Israel ketemu lautan yang luas. Umatnya bingung waktu itu. Gimana depan lautan, belakang Fir'aun ngejar. Nabi Musa santai. Ya. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Kalla. Sungguh nggak mungkin kita celaka. Inna ma'ya rabbi. Allah bersamaku. Sayahdin. Nanti dia Allah akan beri saya petunjuk. Nanti dia Allah akan beri saya petunjuk. Hasilnya apa? Dikasih sama Allah solusi. Jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana prosesnya? Simple. Nggak ribet. Nggak cari pasukan. Nggak cari relawan, nggak cari tambahan manusia untuk bantu perjuangan, nggak cari A sampai Z, ya memakai yang sudah ada di tangan. Yang ada di tangan Nabi Musa AS, nggak jauh-jauh loh. Ya udah tongkatmu pukulkan ke laut. Solusi yang nggak masuk akal manusia. Duk. Laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya selamat, Fir'aun tenggelam dan binasa. Diabadikan sampai akhir zaman dan sepanjang masa. Selesai masalah. Yaj'allahu makhraja. Selalu diberi solusi oleh Allah Ta'ala. Selalu diberi jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Gak cukup itu. Plus, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan selalu beri dia rezeki yang gak pernah bisa diperhitungkan oleh dia ataupun yang lain. La yahtasib. Jadi orang yang dekat sama orang bertakwa ini kalau kalkulasi rezekinya pasti pusing. Udah lah, tidak mungkin ketemu. Mau pakai jurus model apapun. Kok bisa ya? Kok bisa? Nanti kok bisa? Gitu. Karena Allah suka ngasih surprise sama hambanya yang bertakwa. Surprise. Surprise. Gitu. Allah ngasih kejutan. Nih. Sampai kita bingung nih. Bertubi-tubi dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang gak pernah bisa dia perkirakan. Dia sehebat apapun punya ilmu apa tuh Mas Eto kalau untuk memprediksi namanya apa itu? Kita kalau misalnya punya data apa itu istilahnya itu? Seperti Google tuh punya, kalau Google bisa bagus itu karena punya bukan AI Mas Eto. Namanya ilmunya kalau di matematika itu. Saya sudah nggak sekolah soalnya. Apa nih Mas Eto atau ini siapa pemirsa yang tahu nih? Ya, coba ditulis di chat. Apa namanya itu? Statistik. Ya, ketemu. Nanya sama kalian nggak dijawab, udah nanya sama langit. Statistik. Gitu. Ilmu statistik. Ya, walaupun dia punya data yang lengkap, ya kehidupan Pak Yai ini dari umur sekian sampai sekian didata semua koleganya A sampai
Terus dia perkirakan, perkiraan saya hari ini Pak Yai, Habib, Ustadz, ya, fulan atau fulanah akan dapat rezeki dari arah sini. Allah akan kasih arah yang lain. Oh, yang ngasih aku bukan statistikmu. Aku udah bilang, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah la yahtasib, udah jangan kamu hitung. Jangan kamu pikir, jangan kamu cari-cari, nggak bisa. La yahtasib. Allah udah bilang, nggak pernah bisa diduga rezekinya orang yang bertakwa.